Nama saya Faris Elki. Di sini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi. Menurut saya, tujuan dasar manusia berkomunikasi adalah untuk mengendalikan kondisi fisik dan psikologisnya. Thomas M. Sager juga mengemukakan bahwa manusia berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitarnya, dan untuk mempengaruhi orang lain agar merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang diinginkan. Pendapat lain mengatakan, Judy Sipperson dan Paul N. Nelson mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri, yang meliputi kesehatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi berikutnya. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Di sini mengatakan ada Tubbs dan Moss di tahun 1987 mengatakan komunikasi memiliki 5 fungsi, yaitu memberi pengertian, menyenangkan, mengubah sikap, meningkatkan hubungan, dan mempengaruhi tindakan. Sementara David Tubbs di tahun 1987 menyebutkan fungsi komunikasi sebagai pengenalan diri, meningkatkan hubungan, membantu orang lain, mengubah perilaku, serta menghibur dan bermain. Dan di sini terdapat 4 fungsi komunikasi yang paling mendasar. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial. Ada 4 fungsi komunikasi berdasarkan kerangka yang dilakukan William E. Gordon, yakni komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama dulu ya, tentang komunikasi sosial itu seperti apa. Jadi komunikasi sosial itu seperti fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri sendiri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan gangguan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan membentuk hubungan dengan orang lain. Jadi, kita ini tercipta sebagai makhluk sosial. Manusia ini tercipta sebagai makhluk sosial. Alangkah baiknya bahwa kita selalu berhubungan sosial dengan sesama manusia lain. Jadi, fungsi pertama komunikasi adalah fungsi sosial. Nah, balik lagi bersama saya Faris Elki. Kita di sini ganti suasana ya. Tadi kan di dalam kelas kita membahas tentang fungsi komunikasi sosial. Yang pertama. Lanjut aja langsung ya, di fungsi komunikasi yang kedua, yaitu fungsi komunikasi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Jadi, komunikasi ekspresif itu tidak bisa dipisahkan dari komunikasi sosial. Komunikasi sosial dan komunikasi ekspresif itu saling berkaitan, saling nyambung antara satu sama lainnya. Seseorang ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya. Seorang atasan menunjukkan simpati sayangnya kepada bawahannya yang istrinya baru meninggal dengan menepuk bahunya. Jadi kalau misalnya seperti ini, contohnya adalah misalnya menggunakan komunikasi nonverbal dengan perpaduan komunikasi verbal. Jadi kalau misalnya contohnya ini tadi nih, bahwa seorang atasan menunjukkan simpatinya kepada bawahannya yang istrinya baru meninggal. Jadi istri bawahannya itu baru meninggal, dia memberikan suatu komunikasi nonverbal dengan cara menepuk pundaknya. Jadi kayak tep kayak sabar gitu. Lambangnya melambangkan seperti itu. Dan fungsi komunikasi selanjutnya adalah fungsi komunikasi ritual. Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, bahwa fungsi komunikasi itu saling berketergantungan. Yang pertama itu fungsi dasarnya itu fungsi komunikasi sosial. Lanjut lagi bercabang ke fungsi komunikasi ekspresif. Setelah fungsi komunikasi sosial dan fungsi komunikasi ekspresif itu bersatu, lalu ada lagi disebutnya dengan fungsi komunikasi ritual. Kita bahas ya fungsi komunikasi ritual itu seperti apa. Jadi suatu komunikasi sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidupnya, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, siraman, ulang tahun perkawinan, hingga upacara kematian. Ini lebih ke kayak ritual itu ya, kayak kebiasaan-kebiasaan adat-adat zaman dulu yang mungkin turun-temurun, yang hingga saat ini menjadi suatu kebiasaan yang enggan untuk dipisahkan, enggan untuk dihilangkan ya. Dan terbentuklah fungsi komunikasi ritual akan hal-hal tersebut. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata
atau melakukan perilaku-perilaku simbolik. Dan yang terakhir ini di sini adalah fungsi komunikasi. Yang keempat itu adalah fungsi komunikasi instrumental. Mau tahu fungsi komunikasi instrumental seperti apa? Mari kita ikuti pembahasan saya lebih lanjut. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan merubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk bersifat persuasif. Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan, to inform, mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak diketahui. Ketika seorang dosen menyatakan bahwa ruang kuliah ini kotor, maka pernyataan tersebut dapat membujuk mahasiswa untuk membersihkan ruangan tersebut. Bahkan komunikasi yang menghibur, to entertain, pun secara tidak langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. To entertain itu untuk menghibur. Nah, di sini ada pembahasan mengenai sebagai instrumen komunikasi tidak saja digunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. Wah, ini bahaya ya. Jadi selain fungsi komunikasi instrumen itu untuk membangun, ternyata fungsi komunikasi instrumen itu bisa menghancurkan hubungan tersebut. Ya, seperti kayak komunikasi itu kan berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan. Nah, bila tujuan-tujuan itu tidak tercapai, maka ini akan terjadi perselisihan dan akan menghancurkan hubungan tersebut. Itu adalah contoh-contoh fungsi dari fungsi komunikasi instrumental. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, Faris Alki, mengenai fungsi-fungsi komunikasi yang ada dalam pembahasan ini. Tadi kita flashback dulu ya, ada fungsi komunikasi sosial. Masih ingat fungsi komunikasi sosial itu apa? Fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan yang terakhir itu adalah fungsi komunikasi instrumental. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Faris Alki, terima kasih.